Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Triani dari kelas MA 23C01 Keuangan, mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik. Dosen pengampu Widya Stuti Eskom MAK. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Sumber-sumber pendapatan negara. Baik, langsung saja ke materi ya. Sumber-sumber pendapatan negara. Pendapatan negara, pilar utama pengelolaan keuangan negara. Pendapatan negara didefinisikan sebagai hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih negara dalam periode anggaran tertentu. Komponen ini merupakan fondasi vital bagi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang pertama itu penerimaan perpajakan. Sumber terbesar meliputi semua jenis pajak dari domestik dan internasional. Yang kedua, PNBP, bukan pajak. Pendapatan dari SDA, layanan publik, dan hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, yang ketiga, penerimaan hibah, bantuan yang tidak mengikat dari donor atau lembaga asing untuk proyek tertentu. APBN 2025 menegaskan peran vital pendapatan negara dalam mendukung pembangunan nasional, memastikan ketersediaan dana untuk infrastruktur dan pelayanan publik. Penerimaan perpajakan, kontributor terbesar pendapatan negara. Penerimaan perpajakan adalah urat nadi keuangan negara secara konsisten menyumbang bagian terbesar dari total pendapatan. Komponen ini mencangkup dua kategori utama. Yang pertama pajak dalam negeri, yang kedua pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, yang pajak perdagangan internasional itu meliputi biaya masuk dan biaya keluar atau ekspor. Penerimaan perpajakan 2024 mencapai sekitar 1.600 triliun rupiah, menunjukkan pertumbuhan signifikan berkat reformasi kebijakan. Peran Direktorat Jenderal Pajak sangat krusial dalam optimalisasi penerimaan dan pengawasan kepatuhan pajak. Penerimaan kepabeanan dan cukai, pengendali perdagangan dan konsumsi. Proyeksi pendapatan tahun 2024, penerimaan cukai dan kepabeanan diproyeksikan mencapai lebih dari 300 triliun rupiah, menyoroti efektivitas kebijakan fiskal. Cukai dikenakan pada barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan seperti rokok dan minuman beralkohol. Ini fungsi ganda sebagai sumber penerimaan dan instrumen pengendalian sosial. Kepabeanan meliputi bea masuk dan bea keluar. Bea masuk melindungi industri domestik, sementara bea keluar dikenakan untuk mengontrol komoditas tertentu. Pendapatan negara bukan pajak. Diversifikasi sumber pendapatan. PNBP adalah penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan. Keberadaan PNBP memastikan diversifikasi sumber dana dan mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber saja. Yang pertama itu ada sumber daya alam, hasil eksploitasi kekayaan alam seperti minyak, gas, mineral, dan hasil hutan. Komponen ini sensitif terhadap harga komoditas global. Yang kedua, itu kekayaan negara yang dipisahkan. Bagian laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) yang disetorkan ke kas negara. Yang ketiga, BNDP lainnya meliputi layanan pemerintah, yaitu seperti paspor, SIM, retribusi, denda, sitaan, dan pendapatan dari pengelolaan aset negara lainnya. Contoh nyata pendapatan sumber daya alam dan peran strategisnya. Pendapatan dari sumber daya alam
memainkan peran penting dalam membiayai belanja negara terutama di sektor infrastruktur dan energi. 10 triliun plus 10 triliun lebih ya kontribusi migas penerimaan dari sektor minyak dan gas yang sangat dipengaruhi oleh produksi dan harga minyak mentah internasional. 50% stabilitas keuangan. Presentasi ideal kontribusi sumber daya alam untuk menjaga stabilitas fiskal dan menghindari Dutch disease. 80%-nya potensi mineral, potensi meningkatkan penerimaan dari hilirisasi mineral misalnya nikel yang mendukung industri baterai global. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan kunci stabilitas pendapatan negara. Tantangan terbesar adalah fluktuasi harga komoditas global dan tuntutan pengelolaan lingkungan yang ketat. Penerimaan hibah dukungan internasional untuk pembangunan. Meskipun porsinya relatif kecil dibandingkan perpajakan dan PNBP, penerimaan hibah memiliki peran penting dalam mendukung program prioritas nasional. Yang pertama, sumber donor. Dana berasal dari lembaga multilateral seperti World Bank, ADB, dan negara sahabat. Yang kedua, fokus program. Hibah sering dialokasikan untuk sektor-sektor kritis seperti kesehatan, pendidikan, dan perubahan iklim. Ketiga, sifat non-mengikat. Hibah umumnya tidak memiliki kewajiban pengembalian, menjadikannya stimulus ekonomi yang bersih. Peran pendapatan negara dalam APBN 2025. 2.200 triliun rupiah target total pendapatan negara. Total pendapatan negara yang direncanakan menjadi dasar utama pembiayaan belanja negara. Strategi fiskal pemerintah berfokus pada dua aspek kunci untuk mencapai target ini. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, yaitu optimalisasi administrasi dan penegakan hukum perpajakan untuk menutup celah kebocoran. Yang kedua, memperluas basis pajak, menggali potensi wajib pajak baru, termasuk memanfaatkan ekonomi digital untuk mengurangi beban wajib pajak yang sudah ada. Pendapatan yang kuat memastikan negara mampu membiayai pelayanan publik, infrastruktur, dan program kesejahteraan rakyat. Tantangan dan peluang pengelolaan pendapatan negara. Tantangan utama, penghindaran pajak, praktik ilegal atau legal yang berupaya mengurangi kewajiban pajak terutama oleh korporasi multinasional. Yang kedua, volatilitas global. Ketergantungan pada sumber daya alam membuat pendapatan rentan terhadap gejolak harga komoditas utama dunia. Yang ketiga, kesenjangan kepatuhan. Tingkat kepatuhan pajak yang belum optimal di beberapa sektor ekonomi. Peluang inovasi. Yang pertama, digitalisasi perpajakan. Penggunaan teknologi untuk mempermudah pelaporan dan meningkatkan pengawasan. Yang kedua, reformasi fiskal. Kebijakan yang adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi global dan domestik. Ketiga, penguatan PNBP. Peningkatan efisiensi BUMN dan optimalisasi layanan publik berbayar. Kesimpulan, sumber pendapatan negara sebagai fondasi pembangunan. Pengelolaan pendapatan negara yang optimal dan berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai kemakmuran rakyat dan mendukung Indonesia Emas 2045. Optimalisasi dana. Memastikan setiap rupiah pendapatan baik dari pajak maupun PNBP digunakan secara efektif untuk belanja produktif. Sinergi kuat. Sinergi antara perpajakan, PNBP, dan hibah harus terus diperkuat melalui koordinasi antar lembaga. Akuntabilitas publik.
Manajemen keuangan publik yang transparan dan akuntabel adalah pilar utama kepercayaan rakyat. Pilar pendapatan negara adalah fondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.